"Rangga!" teriak Ibu Karina. "Lihat siapa yang datang." Tawanya berhenti di tengah jalan. Dia menoleh. Dan dia melihatku. Waktu seolah berhenti. Aku akan mengingat ekspresi wajahnya seumur hidupku. Senyumnya yang lebar membeku. Lalu luruh. Warna kulitnya, yang tadi bersemu karena tawa, berubah pucat pasi. Sepucat kertas. Gelas di tangannya bergetar hebat, membuat es batu di dalamnya berdenting pelan. Matanya membelalak. Bukan kaget, bukan marah, tapi ketakutan. Ketakutan murni, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Dia menatapku, lalu menatap ibunya yang sedang menggandengku mesra. Lalu kembali menatapku. Dia pikir aku hantu. Ibu Karina, yang tidak menyadari apa-apa, terus menarikku mendekat. "Kamu ini gimana sih, Rangga? Pacarnya datang kok malah bengong." Rangga tidak bergerak. Dia seperti patung. Akhirnya, dia berhasil menggerakkan kakinya. Dia berjalan ke arahku. Langkahnya kaku. Dia berhenti tepat di depanku. Kerumunan masih memperhatikan kami. Ibu Karina masih tersenyum di sampingku. Rangga mencondongkan tubuhnya, berpura-pura akan menyambutku, tapi sebaliknya dia berbisik. Desisan penuh amarah dan ketakutan. "Kamu ngapain di sini?" Napasnya berbau minuman. Aku menatap matanya. Mata yang sama yang menatapku dengan jijik di restoran itu. Aku tersenyum. Senyum termanis yang bisa kuberikan. "Ngapain, Mas?" tanyaku. Suaraku terdengar ringan dan riang. Lalu, aku sengaja mengeraskan suaraku, cukup agar Ibu Karina, Pak Damar yang baru saja bergabung, dan beberapa kerabat terdekat bisa mendengar. "Tentu saja aku datang, Mas. Kan kita mau kasih kabar gembira buat keluarga." Aku mengucapkan kata, "kabar gembira," dengan penekanan yang ceria. Reaksinya instan. Ibu Karina bertepuk tangan sekali. "Tuh kan, Ayah." "Benar," kata ibu. "Ya ampun, ibu nggak sabar." Pak Damar, yang berdiri di samping istrinya, tersenyum tipis. Senyum bangga. "Akhirnya, Rangga, kamu berani juga. Ayah kira kamu cuma main-main saja." Seluruh perhatian kini tertuju pada kami berdua. Pasangan serasi yang akan mengumumkan kabar bahagia. Rangga menatapku. Matanya memohon. "Wulan jangan." Bisiknya lagi. Tapi terlambat. Dia menoleh ke ibunya, ke ayahnya, lalu ke seluruh keluarga yang menatapnya penuh harap. Wajahnya kini bukan hanya pucat. Wajahnya berwarna hijau. Dia terlihat seperti ingin pingsan. Aku melepaskan diri dari gandengan Ibu Karina dengan sopan. Aku melangkah melewati Rangga yang masih membeku. "Maaf, Bu, Pak. Saya sapa Om dan Tante yang lain dulu." "Ya," kataku sambil tersenyum. "Saya kangen banget sama opor buatan Tante Rini." Aku berjalan melewatinya, meninggalkan dia sendirian di tengah lingkaran perhatian. Dia terjebak. Dia tidak bisa membatalkannya tanpa membuat keributan. Dia tidak bisa mengusirku. Dia tahu, saat itu juga, bahwa malam ini tidak akan berjalan sesuai rencananya. Malam spesialnya baru saja dimulai. Setengah jam berikutnya terasa seperti pertunjukan teater yang absurd. Aku benar-benar menjalankan peranku. Aku menyapa Tante Rini dan memuji opornya. Aku mengobrol ringan dengan adik perempuan Rangga, Dira, tentang kuliahnya. Aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku menjadi Wulan yang mereka semua kenal dan sukai. Dan selama setengah jam itu, aku bisa merasakan mata Rangga terpaku padaku. Dia tidak pernah jauh. Dia mengikutiku seperti bayangan yang ketakutan. Setiap kali aku tertawa ringan mendengar lelucon sepupunya, aku bisa melihatnya menegang di sudut ruangan. Setiap kali aku menerima piring kue dari ibunya, aku bisa melihat rahangnya mengatup. Dia mencoba beberapa kali untuk mendekatiku saat aku sendirian. Sekali di dekat meja prasmanan, dia menyusulku. "Wulan, kita perlu bicara," desisnya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku berbalik, tersenyum lebar seolah dia baru saja mengatakan hal terlucu di dunia.
Bicara apa, Mas? Aduh, rendangnya kelihatan enak banget. Aku mengambil piring, sengaja mengabaikannya. Beberapa kerabat di dekat kami melihat interaksi itu. Rangga tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum kaku dan mundur. Dia terjebak. Aku adalah tamu undangan resmi ibunya. Aku adalah calon mantu, kesayangan. Jika dia membuat keributan, jika dia mengusirku, dia harus menjelaskan alasannya. Dan menjelaskan alasannya berarti membuka kotak Pandora kebohongannya di depan seluruh keluarga besarnya. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. Belum. Ayo, ayo. Semuanya. Makan malam sudah siap. Suara Ibu Karina menggelegar, memecah obrolan. Ayo kumpul di meja makan utama. Yang muda-muda, tolong ambilkan kursi lagi, ya. Ini dia. Momen utamanya. Rumah itu memiliki ruang makan yang besar dengan meja kayu jati panjang yang bisa menampung 20 orang. Keluarga inti, termasuk aku, duduk di sana. Pak Damar, sebagai kepala keluarga, duduk di ujung meja. Ibu Karina di ujung lainnya. Aku, tentu saja, ditempatkan di posisi kehormatan. Tepat di sebelah Rangga. Rangga duduk di kursi di sebelahku dengan gerakan kaku. Dia seperti robot yang baterainya hampir habis. Dia tidak berani menatapku. Dia hanya menatap piring kosongnya. Suasana di meja makan itu ramai. Keluarga besar yang sudah lama tidak bertemu saling bertukar cerita. Tawa terdengar dari ujung ke ujung. Jadi, Rangga, seorang paman yang berkumis tebal berseru dari seberang meja. Ulang tahun keberapa ini? 28, ya? Wah. Sudah waktunya. Kapan nih sebar undangan? Rangga tersedak air putih yang baru diminumnya. Dia terbatuk hebat. Ibu Karina tertawa senang. Sabar, Mas Bima. Itu dia, kabar gembiranya malam ini. Kita tunggu saja nanti setelah makan. Rangga batuk lebih keras. Wah, wah, wah. Sahut paman itu lagi. Akhirnya, ayahmu ini pasti senang sekali. Ya kan, Damar? Pak Damar, ayahnya Rangga, adalah pria yang pendiam tapi berwibawa. Dia menatap putranya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kebanggaan di sana, tapi juga sorot mata yang tajam. Dia bukan orang yang mudah dibodohi. Ayah bangga sekali, kata Pak Damar. Suaranya berat dan pelan, tapi langsung membuat seluruh meja hening. Kamu akhirnya mau serius. Apalagi, ayah dengar kamu juga mau dipromosikan pimpin proyek besar di kantor. Ini dia. Pintu kebohongan kedua telah dibuka. Seluruh mata kini tertuju pada Rangga. Menunggu konfirmasi sang pahlawan. Rangga menelan ludah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Meskipun ruangan itu ber-AC. Iya, yah, katanya. Suaranya serak. Proyek-proyeknya besar. Klien dari luar. Jadi ya sibuk sekali. Dia memberikan jawaban berbelit-belit yang sama seperti yang selalu dia berikan padaku. Tapi malam ini, di depan ayahnya yang seorang pengusaha sukses, aku tahu Pak Damar punya bisnis ekspor-impor furnitur. Jawaban itu terdengar sangat lemah. Proyek apa itu? Tanya Pak Damar lagi. Nadanya santai, tapi matanya tajam. Klien dari mana? Sektor apa? Konsultan itu kan harus spesifik. Rangga membeku. Dia jelas tidak siap untuk pertanyaan teknis. Dia terbiasa membual padaku, manajer toko, yang tidak tahu apa-apa soal dunia konsultan. Dia tidak terbiasa ditanyai oleh ayahnya. Sektor manufaktur. Yah, dari Jerman. Jawabnya asal. Jerman? Siapa namanya? Perusahaan apa? Ayah banyak kenalan di Kadin Jerman. Tembak Pak Damar lagi. Rangga benar-benar panik. Wajahnya memucat lagi. Nanti Rangga ceritain detailnya. Yah, ini rahasia perusahaan. Nggak enak diomongin di depan banyak orang. Sebuah alasan yang payah. Pak Damar menatapnya lama. Sangat lama. Lalu dia mengangguk pelan. Baik. Hanya satu kata itu. Tapi rasanya seperti vonis.
Pak Damar mungkin belum tahu kebenarannya, tapi dia curiga. Rangga terlihat sedikit lega karena lolos dari interogasi ayahnya. Dia mulai sedikit santai. Dia bahkan mengambil sepotong ayam opor ke piringnya. Dia pikir dia aman. Saat itulah aku memutuskan untuk bergabung dalam percakapan. Aku meletakkan sendok dan garpuku dengan pelan. Aku menoleh ke Rangga, memasang ekspresi paling manis dan polos. "Wah, hebat ya, Mas," kataku. Suaraku terdengar jelas di tengah meja makan. Rangga menoleh padaku. Kaget. Dia tidak menyangka aku akan bicara padanya. Aku melanjutkan. Suaraku masih sama ringannya. "Hebat banget proyeknya. Pasti sibuk sekali. Ya, pantas aja Mas Rangga butuh refreshing." Keluarga yang lain mendengarkan, tersenyum, mengira ini obrolan manis sepasang kekasih. "Ngomong-ngomong soal refreshing," lanjutku. "Restoran yang kita datangi minggu lalu itu mewah sekali loh, Mas." Mata Rangga membelalak ngeri. Dia tahu kemana arah ini. Dia mencoba memberiku tatapan. "Diam atau kau akan menyesal." Aku mengabaikannya. Aku berbalik sedikit ke arah Ibu Karina dan Pak Damar. "Iya, Bu, Pak. Restoran di Hotel Bintang 5. Yang sama teman-teman Mas Rangga itu. Loh, yang namanya Reza dan Farel. Rekan kerja hebatnya di proyek besar itu." Rangga mulai berkeringat dingin. Dia bisa merasakan tatapan ayahnya beralih padanya. "Oh ya?" kata Ibu Karina, terdengar senang. "Wah, Rangga pintar sekali memanjakan kamu, Wulan." "Oh, sangat memanjakan, Bu," kataku. "Makanannya enak sekali." Sembai. Aku berhenti sejenak, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Sampai-sampai tagihannya berapa ya, Mas, kemarin?" Aku menoleh ke Rangga lagi, mataku berkedip polos. "Oh, iya, yang tagihannya sampai 5 juta itu. Loh." Hening. Suara denting sendok paman berkumis tadi yang jatuh ke piring terdengar sangat keras. Pak Damar, yang sedang memegang gelas air putih, berhenti di tengah gerakan. Dia meletakkan gelasnya perlahan. 5 juta? Ulang Pak Damar, suaranya datar. "Untuk makan malam? Bertiga?" "Berlima, Pak," koreksiku sambil tersenyum. "Saya, Mas Rangga, Mas Reza, Mas Farel, dan satu lagi teman mereka. Tapi yang 3 orang temannya Mas Rangga itu, mereka pulang duluan. Katanya ada urusan mendadak." Aku menceritakan versi yang sedikit diubah. Aku tidak mau terlihat menyedihkan. Aku hanya menyajikan fakta yang memberatkan. Wajah Rangga kini bukan hanya pucat. Warnanya putih keabu-abuan. Dia gemetar. 5 juta. Ulang Pak Damar lagi. Kali ini nadanya lebih berat. Dia menatap lurus ke arah putranya. "Rangga." Semua orang di meja makan itu diam. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Rangga membuka mulutnya. Menutupnya lagi. Dia seperti ikan di daratan. "Yah, itu. Dia tergagap. "Itu meeting klien." "Yah, iya. Meeting sama klien. Jadi, dibayar kantor." "Tentu saja dibayar kantor." Itu kebohongan yang bagus. Dalam situasi normal, itu kebohongan yang sangat bagus. Cepat dan meyakinkan. Tapi tidak malam ini. Karena aku tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Aku tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi. Aku melirik jam di dinding. Pukul 8 kurang 2 menit. "Oh," kataku lagi, seolah baru sadar. "Dibayar kantor, ya? Tapi, Mas bukannya malam itu. Mas Rangga bilang." Rangga menatapku. Matanya melotot, penuh peringatan. "Jangan teruskan." Tapi aku tersenyum. "Mas Rangga kan bilang malam itu, kita putus." "LED akan." Suara Ibu Karina yang tercekat terdengar. "Apa-apa, Nak? Putus?" Seluruh meja kini menatapku. Lalu ke Rangga. Lalu ke aku lagi. Rangga setengah berdiri dari kursinya. "Wulan, apa maksud kamu?" teriaknya. Akhirnya kehilangan kendali. "Loh?" Aku memasang wajah bingung.
Bukannya Mas Rangga yang bilang di restoran itu? Mas bilang, jujur, Wulan, aku rasa kita nggak cocok. Mas bilang aku, penampilanku, norak. Lalu Mas pergi, kan? Ninggalin aku bayar tagihan 5 juta itu. Aku mengatakannya dengan nada sedih. Bingung. Seperti korban yang tidak mengerti apa-apa. Rangga. Suara Pak Damar kini menggelegar. Bukan lagi pertanyaan. Itu adalah raungan. Enggak. Yah. Enggak. Dia bohong. Teriak Rangga. Kini panik. Dia gila. Dia nggak terima aku putusin, makanya dia ngacau di sini. Ini dia. Persis seperti yang sudah kuduga. Dia akan membalikkan fakta. Dia akan membuatku terlihat gila. Aku menunduk. Bahuku bergetar seolah aku akan menangis. Tapi, Bu, Ibu sendiri yang undang aku. Ibu bilang, ada kabar gembira. Anak kurang ajar. Pak Damar membentak Rangga. Dia bohong. Yah, sumpah, dia. Tepat saat suasana tegang itu mencapai puncaknya, saat Rangga sedang menunjuk-nunjuk wajahku dan menyebutku gila, bel pintu berbunyi. Suara bel itu nyaring, memecah ketegangan seperti pisau. Semua orang terdiam. Bunyi lagi. Kali ini lebih mendesak. Ibu Karina, yang masih syok, menatap suaminya. Siapa itu? Biar bibi yang buka, kata seorang tante. Enggak, kata Ibu Karina, berusaha menguasai diri. Dia berdiri, merapikan gamisnya yang kusut. Biar ibu saja. Sekalian mendinginkan kepala. Dia berjalan pelan keluar dari ruang makan, menuju pintu depan. Rangga masih berdiri, napasnya terengah-engah. Matanya masih menatapku penuh kebencian. Dia pikir dia baru saja lolos dari satu masalah, dan sekarang harus menghadapi masalah baru. Dia tidak tahu bahwa masalah baru itu adalah masalah yang sama. Kami semua di ruang makan mendengar suara Ibu Karina di depan. Selamat malam, cari siapa? Ya. Lalu suara pria. Suara yang gugup, tapi jelas. Suara yang ku kenal. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Arga, rekan kerja Rangga. Jantungku berdebar kencang. Tepat waktu. Rangga, yang mendengar namanya disebut, menoleh ke arah pintu. Wajahnya bingung. Arga. Oh, temannya Rangga. Suara Ibu Karina terdengar sedikit lebih ramah. Silakan masuk, Mas. Maaf, kami lagi ada acara keluarga. Tidak usah, Bu. Maaf sekali. Saya cuma mau antar ini. Ada dokumen mendesak dari Pak Hendra, bos kami. Harus ditandatangani Rangga untuk hari Senin pagi. Di ruang makan, aku melihat Pak Damar. Alisnya terangkat. Seorang rekan kerja mengantar dokumen di hari Sabtu malam? Itu dedikasi yang tinggi. Oh, begitu, kata Pak Damar. Suaranya kembali tenang. Dia berdiri. Bu, suruh Mas Arga masuk saja. Gak enak di depan pintu. Sekalian ayah mau kenalan. Ibu Karina kembali ke ruang makan, diikuti oleh sosok yang membuat jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Arga. Dia berdiri canggung di ambang pintu ruang makan. Dia masih memakai kemeja flanel yang sama yang dipakainya saat lembur. Tas ranselnya masih tersampir di satu bahu. Di tangannya, sebuah map coklat besar berlogo perusahaan. Dia terlihat sangat tidak pada tempatnya di tengah pesta keluarga yang mewah ini. Wajah Arga pucat. Dia jelas gugup setengah mati. Tapi dia ada di sini. Dia menepati janjinya. Rangga menatap Arga seolah dia melihat hantu. Mulutnya terbuka. Arga, lo, ngapain lo di sini? Pertanyaan itu terdengar kasar dan panik. Pak Damar melangkah maju, mengabaikan putranya. Dia mengulurkan tangan ke Arga dengan ramah. Saya Damar, ayahnya Rangga, kata Pak Damar. Maaf merepotkan, Mas. Sabtu malam begini harus mengantar dokumen. Arga menjabat tangan Pak Damar dengan gemetar. Arga, Pak, nggak apa-apa. Pak, kebetulan saya tadi lembur maintenance server.
Dan Pak Hendra bos kami titip ini. Katanya penting sekali. Ah, Pak Hendra, kata Pak Damar, mengangguk-angguk. Itu atasan kamu langsung, Rangga? Rangga tidak menjawab. Dia hanya menatap Arga dengan tatapan membunuh. Silakan, Mas Arga. Duduk dulu. Minum dulu, tawar Ibu Karina, mencoba menjadi tuan rumah yang baik di tengah kekacauan. Tidak usah, Bu, Pak. Terima kasih. Saya cuma mau serahkan ini. Arga mengulurkan map coklat itu ke arah Rangga. Rangga tidak mengambilnya. Tangannya terkepal di sisinya. Ambil, Rangga, kata Pak Damar. Suaranya tenang tapi tajam. Dengan gerakan enggan, Rangga merebut map itu dari tangan Arga. Ya, makasih. Lo boleh pergi. Usir Rangga. Rangga, tegur Ibu Karina. Nggak sopan. Tidak apa-apa, Bu, kata Arga cepat-cepat. Tugas saya sudah selesai. Saya permisi. Tunggu dulu, Mas Arga, kata Pak Damar. Arga, yang sudah setengah berbalik, berhenti. Pak Damar tersenyum ramah. Senyum seorang pebisnis yang sedang mengumpulkan informasi. Saya terkesan. Anak buah yang berdedikasi seperti ini pasti aset berharga. Pak Damar menepuk bahu Arga pelan. Oh, jadi kamu ini salah satu anak buahnya Rangga di tim pemasaran? Yang ikut proyek besar dari Jerman itu. Itu dia. Pertanyaan jebakan. Aku menahan napas. Seluruh ruangan hening. Semua kerabat kini menjadi penonton. Arga tampak bingung. Dia menatap Pak Damar. Lalu menatap Rangga. Tim pemasaran. Ulang Arga. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang jujur. Iya, kata Pak Damar. Masih tersenyum. Rangga kan manajer pemasaran, kan? Arga menelan ludah. Ini adalah momen yang tidak ada di skenario kami. Pak Damar menginterogasinya langsung. Rangga menyadari bahayanya. Yah, udah. Arga mau pulang. Dia capek. Diam kamu, Rangga, bentak Pak Damar. Matanya tidak beralih dari Arga. Jawab, Mas Arga. Arga membetulkan letak kacamatanya. Dia menatap lantai. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke Pak Damar. Maaf, Pak. Suaranya kecil, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Tim pemasaran ada di lantai 5. Kami di lantai 3. Lantai 3? Ulang Pak Damar. Senyumnya mulai luntur. Iya, Pak, kata Arga. Saya dari tim IT. Departemen Teknologi Informasi. Kamu IT? Iya, Pak. Dan maaf, Pak. Arga menoleh ke Rangga, yang wajahnya kini dipenuhi keringat. Rangga kan bukan manajer pemasaran, Pak. Hening yang begitu pekat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia bukan manajer pemasaran. Suara Ibu Karina bergetar. Arga menggeleng pelan. Bukan, Bu. Lalu dia apa? Tanya Pak Damar. Suaranya kini sangat pelan. Dingin. Rangga mengambil satu langkah mundur. Dia terlihat seperti ingin kabur. Jangan jawab. Ga. Teriak Rangga. Ini bukan urusan lo. Pergi lo dari sini. Rangga. Raung Pak Damar. Pak Damar berbalik penuh menghadap Arga. Dia apa? Mas Arga? Saya ayahnya. Saya berhak tahu. Arga menarik napas panjang. Dia terlihat sangat menyesal harus melakukan ini. Rangga, asisten administrasi di departemen kami, Pak. Di bawah Pak Hendra. Asisten administrasi. Dua kata itu menggantung di udara. Paman berkumis tadi tersedak kuah opornya. Tante Rini menutup mulutnya. Dira, adik Rangga, menatap kakaknya dengan tidak percaya. Ibu Karina terhuyung. Dia memegang sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Asisten administrasi, bisiknya. Matanya berlinang air mata. Tapi dia bilang proyek besar promosi. Itu bohong, Bu, kata Arga pelan.
Maaf. Dia melanjutkan. Suaranya penuh rasa bersalah tapi tegas. Justru maaf, Pak. Bu, dokumen yang saya bawa ini surat pemecatan Rangga. Jika tadi hening, sekarang rasanya seperti semua oksigen tersedot keluar dari ruangan. Surat pemecatan. Ulang Pak Damar. Iya, Pak. Masa percobaannya habis hari Senin. Kinerjanya dianggap tidak memenuhi syarat. Dia sudah dapat 2 surat peringatan sebelumnya. Ini yang ketiga. Peringatan kenapa? Tanya Pak Damar. Suaranya nyaris tak terdengar. Salah input data payroll, Pak. Dan memalsukan tanda tangan Pak Hendra untuk reimburse bensin. Cukup sudah. Semua kebohongan. Semua bualan. Semua kesombongan. Hancur lebur dalam 30 detik di depan seluruh keluarga besarnya. Rangga tidak berteriak lagi. Dia hanya berdiri di sana, gemetar. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Kertas-kertas berhamburan. Surat pemutusan hubungan kerja. Terbaca di kop surat yang paling atas. Semua mata tertuju pada kertas-kertas itu. Lalu pada Rangga. Rangga menatap ayahnya, ibunya, lalu sepupu-sepupunya. Wajah mereka bercampur aduk antara syok, kasihan, dan jijik. Dan kemudian, dia menatapku. Aku masih duduk di kursiku. Aku tidak bergerak. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya. Dia akhirnya mengerti. Dia mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Kedatanganku. Pertanyaanku soal tagihan 5 juta. Kedatangan Arga. Semuanya. Dia sadar bahwa aku tahu. Aku sudah tahu segalanya. Bahkan sebelum aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Kebencian di matanya tergantikan oleh sesuatu yang lain. Kengerian. Kesadaran penuh bahwa dia telah menghina dan meremehkan orang yang salah. Kamu. Desisnya padaku. Ini semua rencanamu. Aku tidak menjawab. Arga, melihat tugasnya sudah selesai dan suasana menjadi sangat tidak nyaman, mulai melangkah mundur. Pak, Bu, saya permisi dulu, katanya pelan. Maaf sudah mengganggu. Tidak ada yang menjawabnya. Mereka semua masih terpaku pada kehancuran di depan mata mereka. Arga berbalik dan cepat-cepat keluar dari rumah itu. Dan tinggallah kami. Keluarga yang hancur. Dan aku, sang katalis. Ruangan itu sepi. Sangat sepi. Suara Arga yang pamit diri beberapa detik lalu seolah masih menggema. Meninggalkan jejak ketidaknyamanan yang pekat. Map coklat itu tergeletak di lantai. Di antara remah-remang pesta. Kertas-kertas putih berisi rincian kebohongan Rangga berhamburan di atas keramik marmer yang dingin. Surat pemutusan hubungan kerja. Asisten administrasi. Pemalsuan tanda tangan. Setiap kata itu adalah paku yang menancap di peti mati reputasi Rangga. Semua mata paman, tante, sepupu, dan kedua orang tuanya, tertuju pada tumpukan kertas itu. Lalu, perlahan, semua mata itu beralih ke Rangga. Dia masih berdiri di sana, gemetar hebat. Dia tidak lagi berkeringat. Wajahnya kini sepucat dinding di belakangnya. Dia menatap tumpukan kertas itu, lalu menatapku. Aku masih duduk tenang di kursiku. Sendok dan garpu di tanganku sudah kutaruh dengan rapi di atas piring yang isinya nyaris tak tersentuh. Mata Rangga menyipit. Kengerian di wajahnya perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang buruk, yang hitam. Kebencian murni. Dia akhirnya sadar, di tengah kehancurannya, bahwa ini bukanlah kebetulan. Kamu. Desisnya. Suaranya serak dan rendah. Ini semua rencanamu. Dia menuduhku. Di depan semua orang. Dia tidak menyangkal kebohongannya. Dia tidak memohon ampun pada ayahnya. Dia menunjukku sebagai biang keladi. Pak Damar menoleh ke arahku. Wajahnya kaku, sulit dibaca. Ibu Karina menatapku dengan mata sembab. Ekspresinya campur aduk antara bingung, dikhianati, dan mungkin sedikit harapan. Harapan bahwa ini semua adalah mimpi buruk. Harapan bahwa aku, Wulan yang manis, akan berkata ini semua salah paham. Rangga melihat tatapan ibunya.
Dia melihat celah. Iya, Bu. Yah. Suaranya tiba-tiba meninggi, histeris. Kalian lihat, kan? Dia yang bawa orang itu ke sini. Arga itu temannya. Dia benci sama aku karena aku putusin dia. Dia nggak terima. Dia mau hancurin aku. Dia kembali ke narasi andalannya. Aku adalah mantan pacar gila. Dia menunjuk wajahku. Dia bohong. Semuanya bohong. Surat itu palsu. Dia dan Arga mereka sekongkol. Mereka. Cukup, Rangga. Suara ayahnya memotong ucapannya seperti pisau bedah. Dingin. Ejem. Tanpa emosi. Pak Damar bahkan tidak menatapnya. Dia menatap kertas-kertas di lantai. Kop surat perusahaanmu. Tanda tangan Pak Hendra, yang aku kenal di asosiasi pengusaha. Ini bukan palsu. Tapi, yah. Diam. Pak Damar akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap Rangga. Dia menatapku. Matanya yang tajam dan lelah itu menyorot lurus ke mataku. Dia tidak bertanya. Dia menunggu. Dia telah mendengar versi Arga. Dia telah mendengar versi putranya. Sekarang, dia ingin mendengar versiku. Seluruh ruangan menunggu. Aku menarik napas pelan. Aku tidak berdiri. Aku tetap duduk, menjaga posisiku. Aku tidak ingin terlihat agresif. Aku hanya ingin terlihat jujur. Aku membalas tatapan Pak Damar. Dan soal kabar gembira, kami. Kataku, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Rangga terkesiap. Dia pasti lupa soal itu. Aku melanjutkan. Suaraku tenang dan tidak bergetar. Kabar gembiranya adalah... Aku berhenti sejenak, menoleh ke Ibu Karina yang menahan tangisnya. Kabar gembiranya adalah apa yang saya katakan tadi benar, Bu. Benar apa? Bisik Ibu Karina. Kabar gembiranya adalah Mas Rangga memang memutuskan saya di restoran mewah itu minggu lalu. Tepat di hari dia membual pada teman-temannya bahwa dia akan dipromosikan. Aku tidak menatap Rangga. Aku menatap kedua orang tuanya. Aku berutang penjelasan pada mereka, bukan padanya. Dia bilang, lanjutku, saya jelek, penampilan saya norak, dan saya tidak selevel dengan dia, seorang manajer pemasaran yang akan segera sukses. Setiap kata, jelek, dan norak, keluar dari mulutku tanpa emosi. Aku menyajikannya sebagai fakta, bukan sebagai keluhan. Dan kabar gembira terakhir, kataku, kini suaraku sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena mengingat penghinaan itu. Kabar gembiranya adalah, dia pergi begitu saja, meninggalkan saya untuk membayar tagihan makan malam, perayaannya. Tagihan sebesar 5 juta rupiah sendirian. Dengan teman-temannya yang menertawakan saya. Aku selesai. Aku telah mengatakan kebenaranku. Hening. Ibu Karina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya yang tertahan kini meledak menjadi jeritan pilu. Ya Allah! Rangga, anakku, kenapa kamu ya Allah? Pak Damar memejamkan matanya. Hanya itu. Tapi aku bisa melihat urat di lehernya menegang. Dira, adiknya, menatapku dengan mata ngeri. Mbak Wulan dia beneran lakuin itu. Aku hanya mengangguk pelan. Semua benteng pertahanan Rangga hancur. Tidak ada lagi narasi. Mantan pacar gila. Tidak ada lagi narasi. Surat palsu. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Dia seorang pembohong. Dia seorang penipu. Dan dia seorang pengecut yang kejam. Dia menatapku. Wajahnya kini merah padam. Bukan lagi pucat. Merah karena amarah yang tak terkendali. Amarah seorang anak kecil yang mainannya direbut. Amarah seorang pecundang yang ketahuan. Dia sudah tidak peduli lagi pada ayahnya. Tidak peduli pada ibunya yang menangis. Dia hanya peduli padaku. Orang yang telah meruntuhkan istana pasirnya. Semua ini gara-gara kamu. Dia tidak berteriak. Dia meraung. Suara itu keluar dari dalam dadanya. Penuh kebencian.
Dia menunjuk lurus ke wajahku. Dasar perempuan gak tahu diri. Aku sedikit tersentak, tapi aku tidak bergerak dari kursiku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang ke rumahku. Menghancurkan pestaku. Menghancurkan hidupku. Rangga, jaga mulutmu. Bentak Pak Damar, akhirnya berdiri. Diam. Yah, ayah nggak tahu apa-apa. Teriak Rangga, kini berani melawan ayahnya. Dia sudah gila. Perempuan ini. Dia yang licik. Dia yang jahat. Dia melihat sekeliling, mencari sesuatu untuk dilampiaskan. Matanya tertuju pada gelas air putih di depannya. Gelas yang tadi dia pakai untuk batuk. Dengan satu gerakan cepat, dia menyambar gelas itu. Rangga, jangan. Jerit ibunya. Dia tidak melemparkannya ke arahku. Dia tidak sejauh itu. Tapi dia melemparkannya ke dinding di belakangku. Praaang. Suara kaca pecah memekakan telinga. Semua orang menjerit. Tante Rini memekik. Paman Bima refleks berdiri. Serpihan kaca berhamburan. Beberapa mengenai punggung kursiku. Air membasahi dinding, menetes ke lantai marmer, bercampur dengan kertas-kertas pemecatannya. Rangga berdiri di sana, terengah-engah. Dadanya naik turun. Matanya liar. Dia melihat apa yang baru saja dia lakukan. Dia melihat pecahan kaca. Dia melihat wajah ngeri keluarganya. Dan dia sadar, tidak ada jalan kembali. Dia telah menghancurkan segalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan satu gerakan kasar, dia mendorong kursinya ke belakang. Kursi kayu jati yang berat itu terguling ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Dia berbalik. Dan dia lari. Bukan berjalan. Bukan kabur. Dia lari. Dia lari keluar dari ruang makan, mendorong beberapa sepupunya yang menghalangi jalan. Dia lari melintasi ruang tamu, menuju pintu depan. Kami semua hanya bisa terpaku, mendengarkan suara langkah kakinya yang panik di lantai. Dan kemudian, brak, suara pintu depan yang dibanting begitu keras. Rasanya seperti seluruh rumah bergetar. Vas bunga di meja sudut sampai terjatih. Lelzi. Sunyi yang lebih pekat dari sebelumnya. Sunyi yang hanya diisi oleh suara isak tangis Ibu Karina yang putus asa, dan suara air yang menetes dari dinding tempat gelas itu pecah. Rangga telah pergi. Keheningan setelah pintu itu dibanting terasa berat dan memalukan. Rasanya berlangsung selamanya. Aku masih duduk di kursiku. Pecahan kaca ada di lantai tidak jauh dari kakiku. Opor ayam di atas meja sudah mendingin. Pesta ulang tahun telah berubah menjadi sebuah pemakaman reputasi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Para paman dan tante saling pandang. Jelas sekali ingin segera pergi dari situasi yang sangat tidak nyaman ini. Yang pertama bergerak adalah Dira, adik perempuan Rangga. Dia berjalan ke arah ibunya, yang kini menangis terseduh-seduh di bahu Pak Damar. Pak Damar sendiri hanya berdiri kaku, matanya terpejam, wajahnya menahan amarah dan malu yang luar biasa. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Karina melepaskan diri dari pelukan suaminya. Matanya merah dan bengkak. Dia berjalan melewatiku, membuatku berpikir dia akan menyuruhku pergi. Tapi dia tidak berhenti. Dia berjalan ke tumpukan kertas di lantai. Tangan gemetarnya memungut satu lembar kertas. Surat peringatan pertama. Dia membacanya sekilas. Lalu dia menjatuhkannya, seolah kertas itu beracun. Dia berbalik, dan dia berjalan ke arahku. Aku refleks berdiri. Ibu, maafkan saya. Saya rasa saya pamit dulu. Aku tidak bisa berada di sini. Ini adalah duka keluarga mereka. Aku sudah mencapai tujuanku. Jangan, nak. Suaranya parau. Dia berdiri di depanku. Dan dia melakukan sesuatu yang membuatku syok. Dia meraih kedua tanganku. Wulan, katanya. Air matanya kembali mengalir. Ibu. Ibu yang minta maaf. Aku tertegun. Ibu. Ibu yang minta maaf. Atas nama Rangga. Ibu minta maaf. Ibu. Ibu nggak tahu.
Ibu nggak tahu kalau dia jadi anak seperti itu. Dira, adiknya, kini berdiri di samping ibunya. Matanya juga merah. Mbak Wulan, maafin Mas Rangga. Ya, dia jahat banget sama Mbak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku datang untuk membongkar kebohongan. Aku tidak siap untuk ini. Aku tidak siap untuk kebaikan mereka. Ibu, Pak, ini bukan salah ibu atau bapak. Jelas ini salah kami. Suara Pak Damar tiba-tiba terdengar. Dia tidak lagi marah. Dia terdengar kalah. Kami yang gagal mendidiknya. Kami terlalu memanjakannya. Memberinya semua yang dia mau. Sampai dia pikir dia bisa berbohong dan merendahkan orang lain seenaknya. Dia berjalan ke arahku. Wulan, terima kasih. Aku menatapnya bingung. Terima kasih untuk apa, Pak? Terima kasih sudah membuka mata kami. Walaupun caranya pahit, tapi kami lebih baik tahu sekarang, daripada kami terus dibohongi. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang kuat dan jujur. Aku kehabisan kata-kata. Ibu Karina mengeratkan genggamannya di tanganku. Wulan, jangan pergi dulu. Ya, Nak, temani ibu. Dia menoleh ke arah kue ulang tahun besar di meja dessert. Kue Black Forest dengan lilin angka 28 yang belum sempat dinyalakan. Pestanya memang sudah hancur, bisik Ibu Karina. Tapi kuenya sayang kalau dibuang. Temani ibu makan kue, ya? Cuma 1 potong. Itu adalah permintaan paling aneh, paling menyedihkan, sekaligus paling tulus yang pernah kudengar. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Malam itu berakhir dengan cara yang surreal. Para kerabat pamit satu persatu dengan alasan mendadak. Tinggallah aku, Pak Damar, Ibu Karina, dan Dira. Duduk di ruang makan yang berantakan, di antara pecahan kaca dan sisa-sia makanan. Makan kue ulang tahun dalam diam. Pak Damar memotong kue itu sendiri. Dia memberikannya padaku lebih dulu. Rasanya manis, tapi juga pahit. Aku tidak lama. Setelah menghabiskan potongan kecilku, aku pamit. Kali ini, mereka tidak menahanku. Ibu Karina memelukku erat di depan pintu. Hati-hati, Nak, bisiknya. Dan lupakan Rangga. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Aku berjalan keluar dari gerbang rumah itu, merasa ringan. Beban di dadaku selama seminggu terakhir, beban 5 juta, beban hinaan, jelek, semuanya terangkat. Fitri sudah menungguku di pertigaan jalan. Lampu mobilnya menyala cemas. Begitu aku masuk ke mobil, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menangis. Tapi ini tangisan yang berbeda. Ini bukan tangisan sakit hati. Ini tangisan kelegaan. Keesokan harinya, Minggu pagi, ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Mbak Wulan, selamat pagi. Maaf mengganggu. Mbak, gak apa-apa semalam? Setelah saya pulang, gak ada masalah, kan? Aku tersenyum. Pria yang baik. Pagi, Arga. Aku gak apa-apa. Makasih banyak bantuannya. Kamu pahlawanku semalam. Balasannya datang cepat. Sama-sama, Mbak. Oh ya, sekadar info. Hari ini Rangga nggak masuk kerja. Nggak ada kabar sama sekali. Teleponnya mati. Pak Hendra makin marah. Tentu saja. Dia kabur. Seperti pengecut. 3 hari kemudian, di hari Rabu, Arga mengirim pesan lagi. Resmi dipecat. Mbak, per hari ini, Pak Hendra bilang makasih banget bantuannya sudah mengantarkan surat itu secara pribadi. Aku membaca pesan itu di tengah jam istirahat toko. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa adil. 1 minggu kemudian, teror itu dimulai. Aku sedang menghitung stok barang saat ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu menang? Hah? Aku langsung tahu itu siapa. Pesan lain masuk. Kamu hancurin hidupku. Kamu dan teman itsialanmu itu. Pesan lain. Aku sumpahin kamu gak akan pernah bahagia. Perempuan jahat. Tanganku gemetar sejenak.
Tapi kemudian aku teringat malam itu. Hinaan di restoran. Tangisan ibunya. Aku tidak takut. Aku hanya merasa jijik. Aku tidak membalas. Aku hanya menekan satu tombol. Blokir. Setengah jam kemudian, pesan lain masuk. Dari nomor yang berbeda. Dia pasti membeli kartu perdana baru. Kenapa nggak balas? Hah? Takut kamu. Dasar. Blokir. Itu terjadi 4 kali lagi selama 2 hari. Dia menelepon. Aku tolak. Dia mengirim SMS penuh makian. Aku blokir. Lalu, di hari ketiga, semuanya berhenti. 3 bulan berlalu. Musim hujan datang menggantikan kemarau. Toko retail tempatku bekerja akhirnya memberiku promosi. Bukan manajer abal-abal seperti yang dibualkan Rangga. Aku naik jadi area supervisor, membawahi 3 toko di wilayah Depok. Apartemen studioku sudah kuganti dengan apartemen 2 kamar yang lebih layak. Tagihan 5 juta itu sudah lama lunas, dan tabunganku mulai terisi kembali. Aku sedang minum kopi di sebuah kafe dekat kantor baruku. Cuaca di luar mendung. Terus, kataku sambil tertawa. Dia bilang servernya down gara-gara ada tikus gigit kabel. Tikus? Di ruang server. Nggak masuk akal banget. Pria di depanku tertawa. Dia menyesap cappuccinonya. Ya, itu alasan klasik, Mbak, kata Arga. Kalau udah mentok, salahin tikus atau cuaca. Kami bertemu sesekali. Setelah malam itu, Arga dan aku, kami menjadi teman. Hanya teman. Tidak lebih. Kami terikat oleh rahasia aneh malam itu. Dia akan cerita soal dunianya. Dunia kabel dan coding. Aku cerita soal duniaku. Dunia diskon dan keluhan pelanggan. Ngomong-ngomong, kata Arga tiba-tiba, seolah baru teringat. Aku dengar kabar. Kabar apa? Tanyaku. Soal dia, kata Arga, enggan menyebut nama. Fitri yang cerita. Katanya dengar dari anak kantor lama. Dia pindah keluar kota. Jauh. Oh ya. Iya. Katanya sih ke Sumatera. Tinggal sama kerabat jauh ayahnya. Dia malu di Jakarta. Nggak ada perusahaan yang mau terima dia setelah tahu kasus pemalsuan tanda tangannya. Dan gosipnya, Pak Damar coret dia dari daftar warisan. Aku terdiam sejenak, mengaduk kopiku. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa apa-apa. Dia hanya nama dari masa lalu. Baguslah, kataku akhirnya. Semoga dia bisa mulai dari nol. Dan jujur kali ini. Arga menatapku. Mbak Wulan beneran udah nggak apa-apa. Aku mengangkat kepalaku, menatap tetesan hujan di jendela kafe. Aku lega. Ga. Kataku pelan. Aku lega. Aku merasa bebanku keangkat. Aku nggak harus pura-pura lagi. Dan aku tahu, aku jauh lebih kuat dari yang dia kira. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Kopi lagi. Tawarku. Dia mengangguk. Boleh. Aku memanggil pelayan. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku merasa akhir yang baru ini adalah awal yang sangat indah.